proses penciptaan manusia dari pasangan laki-laki dan perempuan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Quran dijadikan sebagai pedoman hidup umat Islam yang merupakan kalam Allah yang berisi firman-firman Allah. Hal ini memuat kejadian-kejadian yang berkaitan dengan alam semesta tanpa ada riset sebelumnya. Kebenaran Al-Quran tidak dapat diragukan, ditambah dengan penelitian-penelitian para ilmuwan setelahnya yang meneliti fenomena-fenomena alam yang menjadi bukti mengenai kebenaran Al-Quran. وَأَنَّهُ خَلَقَ الزَّوْجَيْنِ الذَّكَرَ وَالْأُنثَى, yang artinya, dan bahwasannya dialah yang menciptakan berpasang-pasangan pria dan wanita. Menurut tafsir As-Sa'di atau Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di, beliau berkata, dan bahwasannya dialah yang menciptakan berpasang-pasangan. Ditafsirkan oleh firman-Nya, laki-laki dan perempuan. Ini adalah isim yang mencangkup seluruh makhluk hidup, baik yang bisa berbicara atau disebut manusia maupun binatang. Sedangkan menurut An-Nafahat Al-Makkiyah atau Syekh Muhammad bin Salih Asy-Syawi, beliau berkata, Allah menjelaskan bahwa dialah yang menciptakan laki-laki dan perempuan dan mewujudkan keduanya dari ketiadaan. Dan Allah menjelaskan bahwa dialah yang menjadikan keduanya laki dan perempuan, yaitu manusia, hewan, dan jin. Setiap manusia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala berpasang-pasangan yang terdiri dari laki-laki dan perempuan. Mereka diciptakan untuk membangun sebuah rumah tangga. Berpasang-pasangan merupakan salah satu sunatullah atas seluruh makhluknya yang diciptakan oleh Allah untuk hidup berpasang-pasangan, saling mengisi, dan bekerja sama antara satu dengan lainnya. Memang sudah menjadi kodrat manusia di samping sebagai makhluk pribadi juga sebagai makhluk sosial. Artinya, manusia tidak dapat hidup sendirian. Laki-laki kalau hidup sendiri tanpa perempuan terasa hidup belum lengkap, dan begitu pula dengan sebaliknya. Dalam syariat Islam, ketertarikan manusia terhadap lawan jenisnya diarahkan kepada sebuah ikatan yang dinamakan pernikahan. وَمِن كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ, yang berarti, dan segala sesuatu kami ciptakan berpasang-pasangan agar kamu mengingat kebesaran Allah. Manusia sejak awal kehidupannya atau sepanjang sejarahnya telah mengenal adanya keluarga sebagai suatu persekutuan. Dari unit inilah berpangkal perkembangbiakan manusia yang besar dalam wujud marga, kabilah, suku yang seterusnya berkembang menjadi umat bangsa yang berterbaran menjadi penduduk di permukaan bumi yang membentuk alam manusia. Kehadiran agama Islam oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala salah satunya adalah untuk memelihara keturunan melalui perkawinan. Karena perkawinan merupakan salah satu usaha untuk memelihara kemuliaan keturunan serta menjadi kunci ketenteraman masyarakat agar mencapai rumah tangga sakinah, mawadah, dan rahmah yang penuh berkah dengan dilandasi cinta dan kasih sayang di antara keduanya. nutfatin idza tumna, yang artinya dari air mani apabila dipancarkan. Berdasarkan tafsir dari Hidayatul Insan di Tafsiril Quran atau Ustadz Marwan Hadidi bin Musa MPDI, beliau mengatakan, dalam rahim, hal ini termasuk dalil terbesar yang menunjukkan sempurnanya kekuasaan Allah dan sendirinya Dia dengan keperkasaan. Dia mengadakan makhluk hidup yang kecil maupun besar dari air mani yang lemah dan hina. Lalu Dia mengembangkannya dan menyempurnakannya sampai menjadi dewasa dan mencapai usianya. Selanjutnya, untuk manusia, maka ada yang naik kedudukannya di tempat yang paling tinggi yang disebut syurga, dan ada pula yang turun kedudukannya ke tempat yang paling bawah yaitu neraka.
Oleh karena itu, Allah berdalih dengan permulaan terhadap penciptaan kembali. Dia berfirman, dan sesungguhnya dialah yang menetapkan penciptaan yang lain atau kebangkitan setelah mati. Melanjut dari penjelasan pada Quran Surah An-Najm ayat 45. Dimanapun akan ditemukan seorang perempuan dan laki-laki hidup berdampingan sebagai suami dan istri. Keutamaan nikah adalah sebagai tindakan terpuji dalam membina dan memelihara keturunan. Dalam hidup berpasang-pasangan, tentu saja memiliki keturunan merupakan keinginan dalam hidup karena dengan memiliki keturunan, kita dapat mewariskan ilmu serta harta yang kita miliki. Adapun penciptaan manusia itu sendiri berasal dari kandungan rahim sang ibu yang sebelumnya dipancarkan air mani dari seorang ayah. Proses pembuahan terkait lahirnya anak manusia rupanya sudah dijelaskan dalam Al-Quran jauh sebelum teknologi atau ilmu pengetahuan saat ini mengungkap terkait proses fertilisasi. Al-Quran sudah menyebutkan tahapan proses tersebut sebelumnya. Al-Quran yang diturunkan 1400 tahun lalu banyak mengungkap informasi yang baru saat ini berhasil ditemukan oleh ilmuwan melalui penelitian. Fenomena atau fakta saat ini yang kemudian sesuai dengan Al-Quran menunjukkan tanda-tanda kebesaran Allah dan bahwa kitab suci umat Islam ini benar yang datangnya dari Sang Maha Pencipta. Adapun ayat yang menjelaskan secara rinci bagaimana proses penciptaan manusia yang terdapat dalam Quran Surah Al-Mu'minun ayat 12-14 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِنْ طِينٍ ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً فِي قَرَارٍ مَكِينٍ ثُمَّ خَلَقْنَا النُّطْفَةَ عَلَقَةً فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ مُضْغَةً فَخَلَقْنَا الْمُضْغَةَ عِظَامًا فَكَسَوْنَا الْعِظَامَ لَحْمًا ثُمَّ أَنشَأْنَاهُ خَلْقًا آخَرَ فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ. Dalam ayat tersebut menerangkan tentang proses penciptaan manusia yang sangat unik. Pada ayat 12 dijelaskan bahwa manusia diciptakan dari saripati yang berasal dari tanah. Dan pada ayat 13 dijelaskan bahwa dengan kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, saripati yang berasal dari tanah tersebut dijadikan nutfah atau air mani. Dalam istilah ilmu biologi, air mani seorang laki-laki disebut dengan sel sperma, dan air mani kaum perempuan disebut dengan sel telur atau ovum. Dan ketika bertemu dalam proses pembuahan, keduanya berada dan tersimpan dalam tempat yang kokoh, yaitu rahim seorang perempuan. Kemudian pada ayat 14 menjelaskan bahwa ketika telah berada dalam rahim seorang perempuan dalam waktu tertentu, nutfah tersebut berkembang menjadi alaqah, yaitu segumpal darah. Kemudian dalam kurun waktu tertentu pula, alaqah tersebut berubah menjadi mudghah, yaitu segumpal darah. Lalu selama kurun waktu tertentu, mudghah tersebut berubah menjadi tulang belulang yang terbungkus daging. Dan akhirnya tumbuh dan berkembang menjadi anak manusia, sebagaimana telah disebutkan juga dalam ayat tersebut, yang berbunyi, kemudian kami menjadikan dia makhluk yang berbentuk lain. Mengenai pertumbuhan dan bagaimana terciptanya manusia juga dipaparkan lebih jelas dalam ilmu sains, yaitu disebut ilmu genetika, yang merupakan salah satu bagian dari sains. Genetika sendiri adalah salah satu golongan ilmu biologi yang mempelajari turun-temurunnya sifat-sifat induk atau orang tua kepada keturunannya. Genetika berkembang pesat sejak permulaan abad ke-20. Di bidang kedokteran, genetika mempunyai lingkup sangat luas antara lain yaitu membahas tentang aspek keluarga,
mengetahui perkembangan janin sampai penentuan jenis kelamin bayi. Ilmu genetika sebagai bagian dari sains yang berkembang dewasa ini membenarkan firman Allah tersebut. Menurut pandangan sains modern, dijelaskan bahwa proses kejadian manusia terjadi dalam 3 fase. Yang pertama, fase zigot, yaitu sejak pembuahan akan mengalami pembelahan hingga akhir minggu kedua. Dan yang kedua, fase embrio, yaitu dari terbentuknya zigot sampai berkembang menjadi embrio dari akhir minggu kedua hingga akhir bulan kedua. Dan yang terakhir yaitu fase janin, yaitu di mana ciri-ciri fisik orang dewasa sudah mulai terlihat. Dan pada umur 4 bulan, ruh telah ditiupkan ke dalam janin tersebut. Kesimpulannya adalah semua makhluk yang ada di bumi ini diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala secara berpasang-pasangan, dan dari pasangan itulah mereka dapat melahirkan sosok keturunan yang diawali dengan proses pemancaran air mani, perkembangan janin, hingga terciptanya manusia yang utuh. Di dalam dunia kedokteran pun pada saat ini telah membuktikan bahwa proses penciptaan manusia sudah sesuai dengan tahapan apa yang ada di dalam Al-Quran, sehingga Al-Quran dapat dibuktikan dengan jelas kebenarannya. Dari penjelasan ayat-ayat tersebut bisa dikatakan bahwa kita sebagai manusia tidak boleh sombong karena manusia diciptakan dari suatu hal yang menjijikan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.